Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Aulia Putri dengan NIM 23120200118. Nah, saya berasal dari kelas BKIA dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah yang diampu oleh Ibu Mary Susanti MPD pada mata kuliah Bimbingan Konseling Karir. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan materi yang berjudul Karir dalam Perspektif Islam serta Konteks dan perencanaan karir. Pertama, saya akan membahas mengenai karir dalam perspektif Islam. Nah, bagaimana sih Islam memandang karir itu? Nah, dalam perspektif atau dalam pandangan Islam, karir atau pekerjaan tidak hanya sekedar aktivitas duniawi, namun juga dianggap sebagai ibadah, bagian dari ibadah apabila kita meniatkan atau menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan ajaran Islam. Nah, konsep atau konsep pekerjaan sebagai ibadah ini seperti apa sih? Nah, Islam mengajarkan bahwa bekerja bukan hanya untuk mencari rezeki yang halal. Jadi merupakan bagian dari kewajiban manusia dan apabila dikerjakan dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk Allah atau dalam artian kita ikhlas dalam mengerjakannya. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah mencintai jika seseorang dalam pekerjaannya dia melakukan itkon. Itkon ini artinya bersungguh-sungguh dalam bekerja. Nah, bagaimana sih implikasi pandangan Islam terhadap perencanaan karir? Nah, dalam Islam itu pemilihan pekerjaan idealnya mencerminkan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam seperti halal, bermanfaat untuk masyarakat, dan tidak merusak. Nah, dalam perencanaan karir, seorang muslim seharusnya mempertimbangkan bukan hanya aspek duniawi saja seperti gaji, status, tetapi juga ukhrawi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selanjutnya, jika kita mengutamakan akhirat, maka dunia akan ikut. Begitu juga sebaliknya. Nah, ibadah itu pusat akhirat. Maka jika kita bekerja dan niat untuk akhirat, kita akan dapat pahala. Tapi jika kita bekerja hanya untuk mengikuti perintahan dari atasan saja, lalu digaji, maka tidak akan mendatangkan kepuasan bagi kita atau batin kita. Nah, dalam Islam, bekerja harus sesuai dengan syariat. Artinya, tidak boleh melanggar hukum-hukum Islam. Dan pekerjaan itu harus halal dan bermanfaat. Contoh tauladan Islam yang karir dan semangat kerjanya itu sama dengan semangat ibadah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah, yang mana seorang pengusaha sukses dan ummul mukminin yang pernah menjadi pengajar. Nah, inilah salah satu contoh tauladan dalam Islam yang patut kita contoh. Semangat bekerjanya itu harus disertai dengan semangat menuntut ilmu, karena ilmu menjadi modal utama untuk kita sukses dalam karir yang bermanfaat. Sikap jika kita optimis dan pantang menyerah juga, dan diiringi dengan kepercayaan bahwa pintu rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan takarannya. Nah, sehingga usaha harus diteruskan atau dilakukan dengan niat ibadah. Adapun Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan, apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya yaitu konteks dan perencanaan karir. Dalam konteks dan perencanaan karir ini, ada variabel-variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir, yang mana dibagi menjadi dua variabel, yaitu variabel
internal dan variabel eksternal. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai variabel internal, yang mana variabel internal ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan individu yang bervariasi atau beragam, dan kebutuhan dasar sampai kebutuhan aktualisasi diri. Nah, variabel yang internal ini meliputi kebutuhan fisik seperti makan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan psikologis yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri tadi. Nah, selain kebutuhan, variabel internal ini juga mencakup kecerdasan, nilai-nilai yang dianut, dan minat serta bakat yang terbentuk, dan bagaimana individu tersebut berinteraksi untuk membangun konsep mengenai dirinya yang unik. Nah, konsep diri ini menjadi prinsip utama dalam perkembangan karir seseorang. Nah, selanjutnya yaitu variabel eksternal. Nah, variabel eksternal ini yaitu faktor-faktor atau berasal variabel eksternal ini yaitu seperti meliputi faktor-faktor dan lingkungan luar yang mempengaruhi keputusan karir seperti aspek ekonomi, komunitas sosial, ras, terus etnis, agama, dan masyarakat secara umum, masyarakat sekitarnya. Yang mana kedua variabel ini saling berinteraksi dan mempengaruhi bagaimana seseorang merencanakan dan mengembangkan karir untuk dirinya ke depannya. Nah, begitulah materi yang saya sampaikan pada kali ini. Nah, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.